Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Haudul Janati Beraldi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah teori pengambilan keputusan. Dan dalam video ini saya akan menjawab 4 pertanyaan. So, langsung aja ke videonya. Akurasi memastikan keputusan didasarkan pada data dan wawasan yang dapat dipercaya. Sedangkan, kecepatan memastikan keputusan tersebut diambil tepat waktu untuk memanfaatkan peluang. Di mana kedua faktor ini dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam suatu pengambilan keputusan. Semua hal bergerak dengan cepat, dari pasar, perilaku konsumen, dan tren baru yang selalu muncul setiap harinya. Kita gambarkan saja dalam pemasaran digital, di mana tahap awal kita akan melakukan pemilihan platform yang akan kita gunakan dalam perusahaan, baik media sosial atau kemitraan dengan influencer atau dengan iklan tradisional, di mana dari setiap opsi tadi pasti memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Akurasi di sini dilihat dari pemilihan platformnya. Apakah platform yang kita pilih dapat menjangkau target audiens kita dan dapat menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan secara efektif? Dan ini berarti keputusan harus diambil dengan cepat untuk memanfaatkan peluang dan tetap bersaing, di mana tren bisa berubah dengan cepat. Begitupun dengan perhatian konsumen sekarang pun semakin singkat. Jadi, akurasi dan kecepatan adalah dua hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan, baik saat ini dan di masa yang akan datang. Yang kita gunakan adalah promosi produk make up di Instagram. Ada 4 kriteria dan juga 4 alternatif. Kriteria yang pertama, jangkauan dengan bobot 30%. Yang kedua ada biaya dengan bobot 20%. Yang ketiga ada engagement dengan bobot 25%. Dan relevansi dengan bobot 25%. Setelah itu kita juga memiliki 4 alternatif. Yang pertama ada feed ads, kedua influencer endorsement, ketiga story ad, dan keempat explore ad. Dan kita akan memberikan skala nilai skor 1 hingga 10, di mana 10 adalah nilai terbaik. Dari pemilihan skor ini, kita akan mengalihkan dan menjumlahkan nilai setiap alternatif, atau dapat disebut dengan skor tertimbang. Dari skor tertimbang ini, kita dapat melihat rating tertinggi jatuh kepada story ad dengan total 7,8. Jadi, dapat diartikan bahwa story ad adalah pilihan yang lebih baik daripada 3 alternatif lainnya. Di mana dengan perhitungan ini dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan. Dalam mengoptimalkan kampanye iklan di media sosial seperti Instagram, perusahaan menggunakan platform analitik yang dilengkapi dengan algoritma untuk mengukur keterlibatan kampanye media sosial secara real time. Algoritma ini secara otomatis akan menganalisis data seperti jumlah like, komentar, atau berapa banyak share, dan waktu tonton video untuk setiap postingan atau iklan yang dipublikasikan. Algoritma ini akan mengidentifikasi pola yang menunjukkan preferensi dan juga minat pengguna secara objektif. Sehingga hal ini dapat mengurangi bias manusia dalam menafsirkan data dan memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan berdasarkan fakta yang lebih akurat. Dengan demikian, strategi pemasaran dapat disesuaikan dengan tepat untuk menarik target audiens yang tepat dan meningkatkan efisiensi pengeluaran iklan dan juga mengoptimalkan hasil kampanye secara keseluruhan. Dan yang paling penting, manajer pemasaran juga dapat mengandalkan data yang akurat dan juga real time untuk membuat keputusan berbasis bukti yang jelas. Yang pertama dapat kita lakukan adalah menganalisis dulu nih data penjualan. Perusahaan dapat menganalisis data penjualan secara mendalam untuk melihat tren penjualan produk tertentu atau kategori tertentu atau wilayah pasar
pasar yang mengalami penurunan. Dan semua ini dapat kita lihat dari data historis yang dapat dianalisis untuk mengidentifikasi produk atau area penjualan yang mengalami penurunan secara tajam. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan survei dan feedback pelanggan. Mengumpulkan umpan balik dari pelanggan melalui survei atau interaksi langsung dapat memberikan wawasan yang berharga, di mana perusahaan dapat menerima masukan tentang kepuasan pelanggan, preferensi produk, atau masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya, kita bisa melakukan analisis persaingan. Ya, dengan analisis persaingan, kita dapat menganalisis aktivitas dan strategi bersaing dapat membantu dalam memahami apakah penurunan penjualan ini disebabkan oleh persaingan yang lebih kuat ataukah inovasi produk dari pesaing. Perusahaan dapat melakukan analisis kompetitif untuk membandingkan penawaran produk, harga, atau promosi dengan pesaing utama di pasar. Selanjutnya, dapat melakukan monitoring kampanye pemasaran. Dengan meninjau kembali efektivitas kampanye pemasaran yang baru-baru ini diluncurkan, bisa memberikan wawasan apakah ada kampanye yang tidak berhasil atau tidak mencapai target yang diharapkan. Kita dapat melakukan evaluasi kondisi ekonomi dan industri dengan mengidentifikasi faktor eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi atau peraturan industri yang mempengaruhi permintaan pasar. Perusahaan dapat memantau laporan industri atau melakukan analisis tren secara makroekonomi untuk memahami dampaknya terhadap penjualan produk mereka. Dengan menggabungkan data internal dan eksternal serta menerapkan analisis yang mendalam, perusahaan dapat mengidentifikasi permasalahan utama yang menjadi penyebab penurunan penjualan, dan pendekatan ini dapat membantu dalam merumuskan strategi pemulihan yang tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Penting, manajer penasaran